Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Fatur Nugroho dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892250001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu yang pertama tentang CSR. Konsep CSR telah berkembang luas, tidak hanya dalam pengertian sempit seperti kegiatan charity, melainkan telah berkembang luas tentang tanggung jawab sosial kepada seluruh standar koperasi. Itu pun kini dilengkapi dengan sejumlah alat ukur seperti ISO, Good Governance, standar akuntansi sosial, analisis lingkungan, dan sebagainya, sehingga seorang CEO dalam mengambil keputusan tidak harus menjaga keseimbangan kepentingan dalam stakeholder atau tidak melalui aspek finansial. Dengan menjalankan peran etika dan sosial ini, diyakini koperasi dapat terus meningkatkan kinerja, profit, dan juga diterima oleh masyarakat. CSR memang sedang menjadi tren di Indonesia. Banyak yang berbicara tentang CSR dan semua bagus, serta perusahaan yang melakukan CSR semakin banyak. Namun upaya sosial harus terus dilakukan agar lebih banyak perusahaan menyadari dan memahami pentingnya CSR. Di satu sisi, sektor industri atau koperasi skala terbesar telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam oleh sektor industri sering menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang parah. Peran CSR dan Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 2007. Sebagaimana kita ketahui bahwa kehadiran Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 merupakan jawaban atas kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pertumbuhan dan pembangunan hukum nasional. Terdapat peraturan terkait yang pernah ada, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penambahan modal dalam negeri. Program CSR. Masih banyak perusahaan tidak mau menjalankan program CSR karena terlihat hal tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya atau konsenter. CSR memang tidak memberikan hasil keuangan dalam jangka pendek, namun CSR akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian, apabila perusahaan melakukan program CSR, diharapkan keberlanjutan perusahaan akan terjamin lebih baik. Yaitu selanjutnya materi program jaminan tenaga kerja. Pengertian jaminan sosial tenaga kerja. Pengertian jaminan sosial. Jaminan sosial adalah program publik yang memberikan perlindungan dasar bagi pekerja guna menjaga harkat dan martabat dalam menghadapi risiko sosial ekonomi yang terjadi
yang terjadi akibat kecelakaan kerja, hari tua, sakit, cacat, dan meninggal dunia. Jaminan sosial merupakan program yang melakukan pembiayaan sendiri (self financing), di mana pembiayaan tersebut merupakan kewajiban pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap pihak memberikan kerja yang mempekerjakan seorang harus memberikan perlindungan terhadap resiko pekerjaan. Jadi perlindungan dasar atas resiko kerja yang terjadi merupakan hak bagi setiap pekerja. Dalam kaitan dengan pelaksanaan jaminan sosial ini terdapat 3 skema atau pertanggungan yang berbeda tetapi sering rancu, yaitu yang pertama asuransi, yang merupakan skema pertanggungjawaban bagi pihak yang mampu dan memenuhi syarat tertentu. Dana berasal dari pembayaran premi oleh tertanggung. Bantuan sosial, yaitu bantuan atau hibah bagi warga negara yang tidak mampu. Fakir miskin, sumber dananya dari APBN atau bantuan luar negeri. Filosofologi jaminan sosial. Jaminan sosial telah menjadi bagian integrasi dari hak asasi manusia berdasarkan The Universal Declaration of Human Rights pada pasal 25 dan 32 maupun dengan Konferensi ILO No. 102 tahun 1952, serta telah diterima secara universal sebagai instrumen pemerataan dan pencegahan kemiskinan. Kelalaian penyelenggaraan jaminan sosial berarti penyelenggaraan terhadap hak asasi manusia. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang RI Dasar 1945, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerja dan penghimpunan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 99 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, pemerintah mengatur penyelenggaraan pertanggungjawaban sosial dan bantuan sosial bagi tenaga kerja dan keluarga. TAP MPR nomor 4/MPR/1999 mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja agar kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaan melibatkan pemerintah. Prinsip dasar pelaksanaan jaminan sosial mengutamakan terwujudnya solidaritas sosial dan kebersamaan. Lalu gotong royong dan membantu yang kurang mampu, yang sehat membantu yang sakit, kelompok berisiko tinggi dibantu kelompok berisiko rendah, atau anti seleksi, yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah. Penyelenggaraan jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara sehingga bukan merupakan usaha bisnis. Oleh karena itu tidak dikenalkan istilah non monopoli atau non monopoli. Dapat meningkatkan instrumen minded
karena jaminan sosial hanya dapat perlindungan dasar diharapkan dapat mendorong kebutuhan perlindungan non-stop, perlindungan yang merupakan lingkup asuransi dan dana pensiun. Saat ini jaminan sosial telah diselenggarakan lebih dari 106 negara dan tergabung dalam Asosiasi Internasional Social Inclusion Association atau ISSA. Perkembangan di Indonesia adalah untuk pegawai negeri sipil atau PNS dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI telah dilaksanakan sejak tahun 60-an oleh PT Taspen atau Asabri. Untuk pegawai swasta termasuk BUMN dilakukan pada tahun 1978 berdasarkan PP nomor 33 tahun 1977 dan PP nomor 34 tahun 1977 yang disempurnakan atau ditingkatkan berupa Undang-Undang RI nomor 3 tahun 1992 dan PP nomor 36 tahun 1995. Mungkin sekian dari presentasi dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.